Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat yang tidak pernah bisa dihitung. Kalaulah, kata Allah, kalaulah pohonan, tumbuh-tumbuhan menjadi penaknya, lautan menjadi tintanya, manafidat min kalimatillah. Tidak bisa menuliskan, mencatat satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidup sehat, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita bisa bekerja, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa menggerakkan tangan, nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bernafas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setiap hari, setiap saat kepada semua makhluk yang masih hidup oksigen, udara secara gratis. Begitu kita bangun, bahkan ketika tidur, bangun tidur, yang kita hidup adalah oksigen, udara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa coba oksigen yang satu hari, berapa kilo kita hirup oksigen satu hari? Berapa? 17.500 satu hari. 17.500 kilo. 17.500 kilo satu hari. Berapa kilo oksigen? Per kilo harganya berapa? Di Jakarta kisaran harga 25.000. 25.000. Di Jakarta 25.000. Kalau 17.500 per kilo, harga per kilo 25.000, susah ngitungnya. 20.000 per kilo harganya. Gampangnya 10.000 per kilo. 10.000 per kilo. Satu hari berarti 10.000 kali 17.500 berapa? Nah, kalau ngitung gaji cepat biasanya kita. Ngitung gaji sama lembur cepat tuh. Wah, begini lemburnya tuh. Kalau ngitung ceria cepat ya. 17.000 kali 10.000, nolnya ada berapa? Tinggal dikalikan. 10.000 nolnya 4, 17.500 nolnya 2, 4 tambah 2 6. 17 berarti 175 satu hari. Satu hari kali 1 bulan kali 1 tahun kali usia kita sekarang berapa? Berapa triliun oksigen yang sudah kita hirup? Tapi pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala menagih oksigen setiap hari? Pernahkah ketika ada seorang yang mati diambil nyawanya lalu keluar kwitansi ini oksigen yang sudah dihirup? Tidak pernah. Tapi Allah semua kasih gratis. Semua kasih gratis. Nggak ada yang bayar kecuali yang sakit. Itu juga bayarnya ke rumah sakit. Kalau yang nyesep, susah napas, beli. Dan mahal. Oksigen mahal. Tapi pernahkah kita menghitung itu nikmat Allah yang kecil itu? Tapi terkadang manusia banyak yang melupakannya. Begitu bangun langsung menghirup oksigen. Bangun. Dan 175 juta sehari kita hirup oksigen. 10 hari aja sudah 1 miliar. 100 hari, 1000 hari udah triliun. Berapa? Hitung dengan usia kita. Sehingga ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wajar ketika Allah mengatakan seorang manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang Allah katakan, ingatlah aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, maka bersyukurlah kamu. Wala takfurun, dan jangan kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu. Sederhana memang. Allah hanya mengatakan oksigen, belum yang lainnya, belum sehat, belum. Coba bandingkan ketika kita sakit. Sakit yang sariawan, sakit gigi, walaupun katanya lebih baik daripada sakit hati. Sakit gigi, bisul
bisul adanya di belakang. Tersiksa. Dan manusia banyak yang lupa nikmat Allah ketika nikmat sehat, banyak yang lupa, baru ingat ketika lagi sakit. Enak. Begitu nikmatnya sehat, begitu nikmatnya ketika apa? Ketika datang sakit. Oleh sebab Allah katakan fashkuruli wala takfurun. Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, maka syukuri nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah benci orang yang ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, Allah tidak penting kita bersyukur atau tidak bersyukur, itu enggak penting buat Allah. Allah tidak rugi andaikan manusia tidak bersyukur semuanya. Allah juga tidak diuntungkan semua manusia bersyukur kepada Allah. Bahkan disebutkan kemarin dalam waktu di Canggu dalam khutbah kemarin, ya ibadi lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kalaulah manusia pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka semuanya bertakwa, berkumpul semua dalam takwa Allah Subhanahu wa taala, semuanya bertakwa, mazada fi mulki syai'an, enggak akan bertambah kekuasaanku sedikit pun. Lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah semua manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, kanu ala afjuri qalbi wahidin minkum, semuanya berbuat dosa, semua berbuat dosa, enggak ada satupun yang bertakwa, mana qaso fi mulki syai'an, tidak akan berkurang kekuasaanku sedikit pun. Bahkan Allah mengatakan, ya ibadi lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, manusia pertama, manusia terakhir, jin pertama, jin terakhir, qamu ala sa'idin wahidin, mereka berkumpul di satu padang, fayas'alunani, kemudian mereka meminta kepadaku, mereka minta kepadaku, wa a'taitu kulla insanin mas'alatahu, aku kabulkan semua permintaan mereka. Semua permintaan manusia semua dikabulkan, yang pertama, yang terakhir. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah semua dikabulkan, sesungguhnya tidak berkurang mimma indi sedikit pun yang seperti itu udah dikasih semua manusia, yang pertama, yang terakhir, bagaikan jarum yang jatuh ke dalam lautan. Subhanallah. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita minta sama manusia, minta sama sajang, berapa kekayaan yang dimiliki oleh sajang, berapa banyak krisis global, akhirnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah katakan, kalau manusia meminta kepada Allah dikabulkan semuanya, semua itu seperti jarum yang jatuh ke dalam lautan. Coba, jarum jatuh ke lautan, nyarinya susah. Artinya apa? Enggak ada apa-apa. Allah Maha Luas. Sehingga kata Allah, fashkuruli wala takfurun, bersyukur kepadaku dan jangan menjadi orang yang kufur. Allah tidak rugi manusia bersyukur atau tidak bersyukur. Bahkan Allah katakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, syukur itu kembali kepada dirinya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan kembali kepada Allah. Sehingga Allah berjanji dalam ayat yang ditulis di sini, la in syakartum la azidannakum. Kalau lihat hurufnya Bapak sekalian, la in syakartum la azidannakum. Kalimat la azidannakum ada lam, ada nun bertasydid. Itu dalam bahasa Arab artinya lam taukid, nun taukid. Itu huruf yang fungsinya menguatkan. Kalau dalam bahasa Indonesia benar-benar pasti. Siapa yang bersyukur pasti benar-benar Allah tambah nikmatnya. Janji Allah Subhanahu wa taala. Justru apa? Ketika orang bersyukur kepada Allah, bukan kembali kepada Allah, Allah berikan lagi kepada dia.